Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semua yang menyaksikan video ini. Saya, Yosua Ivan Pradana, aparatur sipil negara yang berdinas di SMK Negeri 2 Salatiga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan teknis administrasi dasar tahun 2020 yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Melalui pelatihan ini, di mana semuanya menggunakan sistem e-learning, karena tentunya situasi dan kondisi pandemi saat ini yang mengakibatkan kita tidak bisa untuk melaksanakan pelatihan secara on class, namun itu tidaklah mengurangi esensi dari penerimaan materi dan esensi dari kita bersama untuk belajar. Karena apa? Karena dalam pelatihan ini saya diajarkan dan diingatkan kembali bahwa pelayanan publik yang baik itu pasti seirama dengan administrasi dasar, administrasi yang benar, administrasi yang tertib. Itu karena keduanya saling berkaitan. Itu menjadi salah satu perenungan dan menjadi satu hal yang harus saya terutama mengimplementasikan di dalam saya memberikan layanan sebagai guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 2 Salatiga. Ada 7 materi yang diberikan dalam pelatihan ini, dan saya juga akan sedikit memaparkan kaitan antara materi tersebut dengan apa yang sudah saya lakukan ataupun yang akan saya lakukan. Materi yang pertama yang saya dapatkan dari pelatihan ini mengenai penyusunan naskah dinas. Ya, untuk naskah dinas sendiri, saya sudah pernah membuat maupun pernah juga menerima. Ya, ada yang berupa surat keluar, surat masuk. Salah satu contohnya untuk naskah dinas adalah ini. Salah satu surat tugas. Nah, ini surat tugas yang memang ditugaskan kepada saya berkaitan dengan tugas home visit. Ya, ini salah satu layanan bimbingan konseling, yaitu kunjungan rumah. Lalu ini naskah dinas yang juga dibuat, yaitu pemanggilan orang tua, surat kepada orang tua atau wali murid. Ya, ini bisa banyak hal, mungkin karena ada perbincangan yang perlu, atau karena adanya permasalahan yang mengharuskan orang tua datang. Membuat naskah dinas berupa surat undangan. Lalu juga surat, ya ini yang dikeluarkan juga oleh saya maupun unit BK. Ini surat keluar, artinya peserta didik yang akan mengundurkan diri atau apa, karena satu lain hal dan sudah melalui prosedur-prosedur yang resmi, pada akhirnya memang bertekad untuk mengundurkan diri, ya kami membuatkan surat. Lalu juga ada surat tugas, ya ini salah satu bentuk dari contoh naskah dinas juga. Surat tugas ini tentang saya sebagai pembimbing di lomba gerak jalan, mendampingi anak-anak peserta didik ya untuk lomba. Tentu masih ada juga tugas-tugas yang lain yang mungkin diberikan kepada saya melalui surat tugas ataupun juga surat-surat keluar yang kami keluarkan dari unit BK juga gitu. Tapi tidak mungkin semua dipaparkan karena tentu keterbatasan waktu dan juga pelaksanaan di media ini. Itu mengenai naskah dinas. Ya, saya simpan naskah dinas. Kemudian materi yang kedua. Materi yang kedua yakni mengenai pengarsipan. Ya, pengarsipan. Jadi pengarsipan itu berkaitan dengan dokumentasi yang kita punya, ya, dokumentasi, kemudian juga bagaimana pengelolaan arsip-arsip yang kita punya. Itu semua ada dalam pengelolaan kearsipan. Itu kenapa perlu mengelola yang efektif, yang efisien, mengelola yang benar. Karena pengelolaan kearsipan itu menjadi kan satu hal, ya kita bisa mencari dengan mudah, kita bisa mendapatkan dengan lebih ringkas saat
kita dibutuhkan, diminta, kita bisa memberikan. Nah, itu adalah pengelolaan kearsipan yang benar. Salah satu contohnya ini. Ya, ini arsip. Nah, ini adalah arsip saya secara pribadi. Ya, di situ banyak, tentu saja ada tentang data siswa, ada tentang data orang tua, ada tentang data pemanggilan buku tamu, itu ada juga tentang pelanggaran siswa dan lain sebagainya. Ya, data-data yang bersifat milik saya gitu. Kemudian ini juga salah satu arsip yang saya simpan ya dalam bentuk hard file adalah rekap dan juga catatan-catatan pelaksanaan konseling individu, pelayanan BK. Ini juga pengelolaan arsip ya, ditata di sekolah kami dengan konsep 5R ya, resik, ringkes, rapi dan lain seterusnya. Itu sekali lagi itu adalah untuk efisiensi arsip. Kemudian ini juga arsip yang saya punya. Lalu selain arsip-arsip yang dibukukan dalam hard file ya, atau di dalam paper, tentu arsip juga kami masukkan di dalam media elektronik. Jadi kita punya manual, kita punya elektroniknya, semua saling berkontribusi, saling membutuhkan, dan itu semua demi kelancaran pengarsipan dokumentasi yang ada dalam lingkup instansi kami maupun dalam lingkup bidang tugas pekerjaan kami. Ya, itu pengarsipan. Tapi selain pengarsipan yang ada di sekolah, tentu saya juga mengarsipkan secara pribadi, contohnya seperti ini. Ya, yang saya arsipkan apa saja itu, bisa juga tentang surat tugas yang saya punya, saya simpan juga, entah dalam bentuk kopi atau aslinya. Lalu juga ada sertifikat, itu juga hal-hal yang lain yang sekiranya perlu, contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya, ini saya buat dalam bentuk map yang cukup besar. Bentuk map itu penting karena apa? Karena sekali lagi kita sebagai aparatur sipil juga harus baik dalam administratif, karena itu pasti akan dibutuhkan baik dalam jangka pendek, baik dalam jangka menengah, atau untuk nantinya di jangka panjang. Ya, salah satu arsip contoh ini saya simpan. Ini adalah sertifikat yang saya peroleh dari MKKS, yang Musyawarah Kepala Sekolah, di mana saya mendapatkan penghargaan sebagai penulis. Ya. Lalu juga ini ada sertifikat juga yang berkop Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, itu sebagai piagam penghargaan guru inspiratif. Ya, ini saya peroleh di tahun 2019. Yang lain mungkin juga ada, ini tadi sebagai arsip saya pribadi, dan juga ada dalam perpustakaan, baik di perpustakaan kota yang ada di Salatiga maupun ada di perpustakaan nasional. Ya, karena ini sudah ber-ISBN, yaitu buku cerpen ini saya buat, ini karya saya. Kemudian juga ada buku mengenai pendidikan, itu tentang membolos, faktor-faktornya, tips cara mengatasinya, kenapa ada orang membolos. Kemudian satu lagi ini buku, kalau ini kita menulis bersama-sama komunitas penulis pendidik pelajar Nusantara. Ya, ini sudah tercatat juga dalam kearsipan di tingkat nasional. Itu materi yang kedua yang diperoleh di pelatihan ini. Lantas apakah materi ketiga? Materi ketiga adalah pelayanan prima. Pelayanan prima berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan, akankah apa yang kita lakukan itu benar-benar 100% atau setengah-setengah saja. Nah, kita tentunya aparatur sipil negara Provinsi Jawa Tengah diharapkan memberikan pelayanan yang prima. Saya sebagai guru BK, untuk pelayanan saya lebih terfokus pada bimbingan dan konseling. Contohnya ini, pertama, ini buku. Buku apa? Ini fungsinya untuk pendataan dan pengidentifikasian siswa. Mulai dari nama mereka, alamat mereka, hobi mereka, cita-cita mereka, nama orang tua, nomor kontak, ya kan, riwayat penyakit, golongan darah, riwayat pendidikan, jarak rumah dengan sekolah, mereka ke sekolah dengan transportasi apa, semua kita himpun dalam buku CR. Ya, ini buku yang setiap peserta didik pasti punya, kumulatif record dan anekdot record. Ya, itu untuk memberikan pendataan yang baik. Kemudian juga ini assessment yang biasanya kami berikan bisa di awal tahun ajaran atau juga di awal semester.
gunanya untuk kita melihat kembali gitu kan, apa sebetulnya yang mereka inginkan, apa permasalahan yang terjadi, apa yang sebetulnya sedang mereka sering alami, dan itu berguna untuk penyesuaian kita dalam pemberian layanan ke depan. Layanan yang lain ya, ini jabat tangan. Jabat tangan setiap pagi memang kita berikan sebagai contoh untuk anak-anak, kita sambut mereka, kita doakan mereka supaya mereka bersekolah dengan baik, menjadi anak yang berprestasi. Itu setiap pagi, terkhusus lebih pada yang jalan kaki tentu saja kita menyambut di depan sekolah. Ini layanan yang lain, layanan di dalam kelas ya, bimbingan klasikal. Di sekolah kami bimbingan konseling mendapat 1 jam pembelajaran, dan itu menguntungkan bagi kami karena ada jam tatap muka dan kami tentu lebih bisa mengenal peserta didik ya, karena kami mengampu hampir 250 orang setiap satu guru BK. Ini layanan di luar kelas ya, bisa diskusi di luar dan lain sebagainya. Ini layanan konseling individu ya, yang dilakukan di ruang konseling yang kami punya, dan tentu saja konseling tidak kami tampakkan karena itu adalah kode etik kami selaku guru BK. Kami harus memegang teguh rahasia dari klien, termasuk identitas. Ya, kecuali memang ada keadaan yang mendesak sesuai dengan izin dari klien, gitu kan, atau adanya keperluan referral, maka itu yang akan kita lakukan. Baru kita buka. Tapi sekali lagi kode etik rahasia. Ini layanan orientasi. Layanan orientasi. Biasanya kita khususkan untuk anak-anak kelas 10 karena mereka supaya lebih bisa beradaptasi, mengenal lingkungan yang baru dengan baik, dan karena saya juga mengampu beberapa kelas 10 di luar, beberapa kelas 11 juga. Ini layanan BK, home visit, perkunjungan rumah, yang tentu tidak bisa sembarangan, harus ada faktor-faktor tertentu yang membuat kami harus mendatangi kediaman secara langsung, baik untuk bertemu orang tua atau mengetahui situasi yang terjadi atau hal-hal yang lain. Dan ini juga ada pelayanan bimbingan kelompok, bimbingan konseling kelompok, itu adalah layanan BK juga ya, membahas baik tema isu terkini atau tema bebas atau permasalahan, dan itu dibentuk dalam kelompok, biasanya di luar kelas dilakukan. Itu. Kemudian layanan yang lain apa? Gitu kan, banyak layanan BK yang lain, namun saat ini saya ingin menunjukkan gitu kan, saat ini kita dalam situasi pandemi virus COVID-19 yang meresahkan, yang membuat layanan banyak terhenti, yang membuat dampak sangat banyak di masyarakat gitu kan, pembelajaran tidak bisa bertatap muka. Namun tentu kita tidak bisa membiarkan saya saat ini juga untuk layanan BK terhenti. Kita harus bagaimana berinovasi. Salah satunya ini di masa pandemi ini ya. Nih, saya buat layanan konseling online. Nah, tadi juga ada rekapnya per kelas. Yang layanan konseling online di mana kita manfaatkan fasilitas yang ada dan mudah ya, sehingga tidak usah berat-berat. Bisa dengan aplikasi medsos yang sering kita gunakan dan lain sebagainya. Sesuai kesepakatan saja. Konseling online. Lalu juga sejalan dengan harapan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan pemahaman mengenai COVID, saya juga memberikan itu pada peserta didik dalam situasi yang supaya mereka juga senang. Apa itu? Saya buat mereka untuk kreativitas membuat poster. Tidak berat, sesuai imajinasi mereka. Yang penting di dalamnya mengandung tentang apa itu COVID, mungkin cara pencegahannya atau cara penularannya. Banyak. Dan ternyata mereka juga membuat dengan sangat baik. Sangat bagus. Ini salah satu contoh yang sudah ada. Nah, ini poster mengenai COVID. Nah, ini juga. Jadi sudah ada beberapa poster-poster yang dikumpulkan oleh anak-anak. Banyak, hampir semua. Dan isinya menarik. Gitu lah. Betul-betul terserah, saya memang bebaskan. Yang penting kalian tahu, kalian belajar mengenai COVID. Ada yang mengenai gejala klinis, ada yang mengenai COVID itu apa, ada yang membuatnya slogan dengan bahasa mereka sendiri, anak-anak zaman saat ini, ya, anak-anak zaman now. Ada juga yang menuliskan tentang penempelan atau berapa lama virus itu bisa hidup di benda mati dan lain sebagainya. Dan itu menarik.
Sehingga saya share juga di media sosial, saya share di Instagram dan banyak, ya, supaya itu menjadi juga pembelajaran untuk publik gitu. Itu juga menjadi pembelajaran untuk umum, kita memberikan edukasi. Anak-anak juga senang karena ada appreciate, ada reward untuk mereka itu. Dan masih ada yang lain, contohnya kuis. Saya juga membuat kuis yang di situ isinya ada COVID, ada pendidikan, ada tentang sekolah, saya selipkan tentang psikologis, saya selipkan tentang logika, ada humornya, ya, sehingga itu klop, cocok gitu, menyenangkan, dan terbukti anak-anak memang mengharapkan itu gitu. Ini contohnya untuk kuis, ya, dimana kuis itu sendiri, ya, ini recapnya contoh. Nah, seperti ini, ada beberapa, sudah banyak, ya, dan kelas yang terlayani dan mendapat respon yang positif. Itu saya kira pelayanan prima harus kita juga bisa menyesuaikan situasi kondisi yang ada. Selanjutnya, materi yang keempat didapatkan dalam pelaknis ini adalah penyusunan SOP. Penyusunan SOP, di mana saya juga sudah melakukan penyusunan. Contoh ini. Nah, ini adalah proses penyusunan SOP. Dan juga SOP yang saya lakukan sesuai dengan bidang tugas. Ini saya arsipkan dalam gadget. Ini adalah SOP pelaksanaan layanan konseling. Yang saya gunakan juga ada SOP SMK Negeri 2, SOP untuk pembelajaran. Nah, ini saya simpan di sini untuk memudahkan saya karena sering membuka, ya, paling sering kan gadget, ya, yang ada di tangan, yang mudah diakses. Selain juga tentu saja saya punya dalam versi hard file-nya, itu tersimpan di sana. Itu penyusunan SOP, ya, standar operasional prosedur. Itu apa? Supaya semua yang kita lakukan sejalan, semua yang kita lakukan ada dasar hukumnya, ya kan? Semua yang kita lakukan terarah, terukur, itu untuk kebermanfaatan untuk siapa? Ya, untuk masyarakat, untuk yang kita layani. Dalam hal ini sebagai guru tentunya peserta didik. Itu penyusunan SOP. Yang kelima, perencanaan pembangunan. Nah, ini perencanaan pembangunan ada banyak, tapi salah satunya ini pengadaan media pembelajaran. Nah, ini untuk menunjang peserta didik dalam layanan. Kalau di BK, ya, tadi salah satunya media pembelajaran untuk pendidikan kesehatan reproduksi dalam bentuk media monopoli contohnya. Kemudian juga ini, ya, ada card, bisa ada tentang truth order, ada tentang banyak, ya, media-media yang bisa diadakan untuk perencanaan ke depan. Juga ini salah satu contoh kelas, ya, perencanaan untuk pemasangan proyektor LCD secara permanen, ya. Jadi ada beberapa kelas yang mungkin belum terpasang, tapi LCD-nya ada, hanya saja tidak terpasang, sehingga mungkin menjadi kurang efektif saat harus membawa, harus memasang dulu, sedikit membuang waktu, sehingga tentu direncanakan untuk pemasangan saja semua untuk permanen, sehingga saat dibutuhkan akan lebih cepat. Juga ini, ya, nah, ini lahan di sekolah kami yang sedang direncanakan untuk pembangunan ruang praktek. Gedung serbaguna gitu, ya, untuk ruang olahraga, seni, budaya. Itu semua tentu saja untuk pelayanan kepada peserta didik. Ya, itu perencanaan pembangunan. Untuk perencanaan pembangunan. Lalu materi apa selanjutnya? Selanjutnya adalah materi yang keenam, penatausahaan keuangan daerah, ya, tentang anggaran, tentang penyusunan APBD dan lain sebagainya, banyak, RAB, ya, anggaran-anggaran yang ada gitu. Untuk di tempat kami ini juga saya simpan dalam gadget. Nah, ini contohnya, ini penyusunan program anggaran seperti ini, ya. Tentu ini juga tertampil di makalah yang ada dalam BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang sudah saya kirimkan nantinya.
Ya ini anggaran. Salah satunya untuk seminar reproduksi remaja. Ya, ini penting. Nah, anak-anak remaja sekarang harus dibekali dengan bagaimana pendidikan yang benar, harus diedukasi supaya tidak terjerumus dalam seks bebas, dalam hal-hal yang tidak baik, negatif. Sesungguhnya itu juga untuk psikotes, ya, perencanaan anggaran itu banyak. Ya, untuk ATK tentu itu juga salah satu hal yang mendasar, itu perencanaan anggaran. Dan materi yang terakhir yang diajarkan dalam pelatihan administrasi dasar ini adalah komunikasi yang efektif. Kita semua tahu, dalam kita bersosialisasi, dalam kita mengajar, dalam kita bertemu orang, dalam kita melayani, dalam segala aspek komunikasi itu penting. Karena komunikasi itu segala hal, nggak hanya berupa ucapan, tapi juga bagaimana komunikator bisa menyampaikan dengan baik, komunikannya bisa menerima, ada pemahaman yang benar, komunikasi yang tidak hanya secara kata-kata, tapi komunikasi secara look juga. Komunikasi itu penampilan salah satunya, gestur salah satunya, itu semua adalah komunikasi. Dan kita harus berkomunikasi, ya tadi dalam tanda petik seluruh komponen komunikasi ya, dengan baik. Itu salah satu juga menjadi dasar dalam pelayanan publik, komunikasi yang efektif dan baik. Salah satunya ini contoh ya, ini komunikasi dengan atasan, dengan pimpinan. Ini beliau dengan kepala sekolah. Lalu komunikasi efektif diperlukan. Nah ini dalam pelaksanaan layanan. Ini saya ambil foto di saat layanan klasikal dengan anak-anak. Bagaimana komunikasi, kita harus tahu tempat, porsi. Saat kita harus berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, dengan pimpinan, dengan rekan sejawat, dengan anak yang lebih muda, dengan peserta didik, itu harus pas porsinya. Ya, dengan peserta didik juga begitu. Ada ketegasan, ada keceriaan, tetap kita dengan senyum, ya. Gestur harus tetap rapi, baik, saling menghormati. Itu akan menjadikan pembelajaran, pemberian layanan BK menjadi tersampaikan dengan baik. Ya, ini juga komunikasi dengan peserta didik, ya, atau dengan anak yang lebih muda. Ini juga ya, hari Kamis ini saya pakai baju adat. Ini dengan rekan sejawat. Itu penting, ya, koordinasi, kolaborasi, kerjasama, saling mengingatkan. Ya, karena itu kuncinya, gitu kan. Kalau tidak ada kerjasama, tidak ada kekompakan, kan susah gitu. Jadi harus punya keinginan untuk menyampaikan aspirasi, saling memahami, saling mengerti, sehingga layanan itu benar-benar menjadi 100%, ya, untuk pelayanan publik. Nah, kira-kira itu 7 materi yang didapatkan dalam pelatihan administrasi dasar ini. Saya secara pribadi berterima kasih kepada seluruh Widya Iswara, pengajar, kepada LO, ya, semuanya yang terlibat dalam pelaksanaan ini, karena semuanya boleh berjalan baik, aplikasinya berjalan dengan lancar, aplikasinya sesuai namanya, sip tenang, gitu ya, sangat bagus. Sejauh ini kendala-kendala yang terjadi, trouble, teknis yang lain bisa teratasi dengan baik, responnya cepat, gitu kan, komunikasi lancar. Semua kita juga selalu diingatkan tentang tugas-tugas, saat kami bertanya juga dijawab dengan sangat lugas, seperti itu, sehingga menjadikan pemahaman materi menjadi lebih baik. Ya, ini sekarang pelatihan akan segera berakhir, dan akhirnya adalah tugas kami. Bagaimana kami mampu untuk membawa hasil pelatihan ini kepada instansi kami masing-masing dan menerapkannya dengan baik. Ada yang kurang benar, kita betulkan. Ada yang belum administrasi, kita perbaiki bersama. Yang sudah baik tentu saja harus dipertahankan. Itu. Dan pelayanan publik yang baik, administratif yang tepat, kita akan menjadikan kita menjadi satu instansi yang berguna, berdampak positif bagi masyarakat. Saya pikir itu untuk saat ini. Kiranya di dalam masa pandemi ini kita bisa bersama-sama untuk menjaga diri, menjaga kesehatan, selalu rajin cuci tangan, pakai masker maupun itu, kalau bisa tidak usah pergi,
Kalau memang mendesak pergi, pakai masker, selalu sedia hand sanitizer, dan lain sebagainya. Itu himbauan-himbauan pemerintah kita ikuti bersama, semua untuk memutus mata rantai COVID-19. Jangan kita meremehkan, namun kita harus selalu semangat, kita menjadi dampak, bantulah juga orang sekitar kita yang sekiranya tidak bisa bekerja, yang kiranya berkekurangan, bisa kita ikut bergotong royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.